Kalau di stop dalam waktu yang sama hasilnya akan sama, Pak. Oke. Oke, Pak, itu ya, Pak, trajektori seperti itu. Ada yang belum jalan? Kita lanjut. Saya lanjut ke modul berikutnya, yaitu ada untuk thickness di sini wetering-nya. Jadi sekarang thickness ya, Pak ya. Ya. Kita tinggal klik aja, Pak, sama seperti trajektori, klik thickness. Yang tadi harus stop dulu ya, Pak? Boleh, Pak, di stop nanti. Nah, ini muncul legend baru, skala baru, oil thickness. Jadi ini ketebalan minyak dalam milimeter, Pak. Kalau sudah diklik thickness, jangan lupa karena layernya akan balik lagi ke kosong. Pilih layer 5 lagi. Di bawah vektor ini. Iya. Paket ya. Pilih layer 5. Seperti tadi, Pak Mario, kita stop, rewind dulu, baru kita forward. Gitu. Nah, ini adalah kalau saya pause. Nah, ini warna biru. Ini adalah ketebalan minyak 0,038 mm. Seperti itu. Ini kalau sebarannya akan sama dengan trajektori gitu. Cuman trajektori itu hanya menunjukkan kemana minyak akan pergi dalam berapa jam setelah tumpah. Kalau untuk thickness kita akan dapat juga ketebalan minyaknya. Tipis banget, Pak. Udah yang mendarat juga kurang dari 0 ya. Ya, ini kalau saya stop tadi, Pak, di stop dulu ya. Kemudian lihat ke result. Ke result ke fetch. Nah, ini muncul time series. Jadi yang ada di offshore itu maksudnya minyak yang masih ada di air. Ini jumlahnya. Gitu ya. Ini dalam barrel. Ini waktunya karena saya stop hanya kurang dari 2 hari. Ini mungkin sekitar 1,6-an, 1,5 harian. Ini minyak yang tersisa masih ada di air. Kalau diklik yang evaporasi yang menguap, ini yang menguapnya 14 barrel. Cost itu yang terperangkap di pantai nggak ada gitu, karena kan belum nyampe ke pantai. Gitu. Nah, ini dalam persen seperti ini. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau ingin mengeluarkan fade ini, jalankan thickness, di stop baru ke result fade. Kalau ini di stop rewind, Pak. Ini saya stop rewind, saya masuk ke result fade. Nah, hasilnya kayak gini gitu, karena nggak ada datanya gitu. Jadi kalau data nanti muncul kayak gini, berarti Bapak harus dijalankan dulu ininya, stop rewind lagi, kemudian forward lagi. Pak, boleh lihat yang percentage nggak tadi, Pak? Yang percentage. Boleh, Pak. Bentar, di stop. Jadi, saya stop, lihat ke result, fade. Nah, ini, Pak. Oh iya. Oke. Jadi yang terevaporasi itu di ujungnya 20%, 80% masih di perairan gitu ya, Pak ya? Iya, 80% masih di perairan, kurang lebih 20% yang menguap. Ini tergantung ininya, Pak, time-nya nih. Ini adalah sekitar 2,5 harian. Betul. Jadi tergantung kita stop. Kalau kita stop selama 30 hari ya nanti di ini legend sumbu X-nya juga 30 hari. Kita stop di 5 hari, 5 hari juga gitu. Ini tergantung kita stopnya nih. Iya. Ininya itu. 60% tapi mungkin thickness-nya juga udah tipis kayak gitu, itu analisanya ya, Pak. Karena itu nanti tergantung kepada volume atau jumlah si tumpahannya, itu nanti skenarionya. Nanti kita ganti-ganti inputannya. Siap. Oke, Pak, thickness udah jalan semua? Ada? Ada yang mau ditanya? Atau ada yang belum? Silakan rekan-rekan. Ya. Coba, Arso. Ya, pasti komen aja. Mungkin perlu perhatikan juga apakah data-data ini yang dikompil dalam Motum ini sudah update, termasuk yang tadi jenis dari minyaknya Pak Mario. Mungkin perlu diupdate ya, gitu. Karena mensimulasi light crew dengan nanti inputannya, Pak Mario. Jadi sekarang kan kita tentunya akan beda-beda ya. Gitu. Oke, tadi kan cuma di okein ya, kita nggak ngedit kita belum inputannya bahas ininya, gitu. Jadi seperti itu, Pak, kita sudah trajektori, thickness. Ada yang mau ditanya cara menjalankan dan apa maksud hasilnya? Clear, Pak.
Nah, ini adalah tadi trajectory, thickness. Sekarang yang stokastik nih. Stokastik ada 2. Probability of early arrival. Boleh tanya, Pak? Ya, boleh silakan Pak. Mas Heru. Ya kan tadi katanya kalau misalnya ini saya coba jalankan ya. Kemudian sudah lebih dari 2 hari atau di sini sampai hampir ke 4 hari ya. Ya. Tapi persentasenya ini 100% di offshore ya, masih kok. Coba Pak, boleh di-share Bapak? Bentar ya. Kelihatan Pak? Sudah Pak, coba ke isi motomnya ini masih. Nah itu Pak. Itu lihat yang sebelah kanan Pak, 100% itu awal. Lihat time sumbu X-nya, time-nya. Oke, nah ini kan 8 apa? Iya, 80%. Hari ke Ini 3.9 ya, ini hari keempat 80%-nya di offshore masih ya? iya, masih ada di air gitu. Jadi yang menguap itu 20% Pak gitu. Pak bacanya seperti itu. Oh ini jadi masih ini ya, sementara kalau lihat dari sebentar ya, kalau saya coba jalanin lagi ya. Ya, boleh. Ini kan kalau hari ketiga ini kalau nggak salah dia udah bitching nih Pak. Ya kan? Iya, Ini hari itu. keempat, hari kelima. Nah hari Kan ketebalan ya Pak ya? Iya, ini ketebalan Pak gitu. Jadi coba di stop sama Bapak. Trajektori kalau. oke, Nah, di stop. stop. Nah, coba lihat skalanya Pak, skala warna thickness-nya. Lihat ke window, result, di samping result ada window. Oke. Oh, skala warnanya sama Bapak ditutup ya. Kalau ditutup, buka lagi Pak. Keluar dulu, itu ke klik aja dulu trajectory dulu. Oh ini trajectory, klik Klik lagi ke thickness. lagi thickness. Nah, ini Pak ada ketebalannya gitu. Jadi tadi kalau warna putih itu, kalau Bapak lihat ini yang sebelah kanan, yang milimeter nih Pak, oil thickness. Iya. Ya, jadi yang warna putih itu ketebalannya sudah kurang dari 0,34 Pak artinya. Jadi kalau Ini saya coba berdasar, jalanin lagi kalau gitu ya. ya coba boleh. Pilih levelnya. Pilih level 5. Ya, 5. Oke, saya coba rewind, Ya. forward lagi ya. Ya. Nah, warna hitam itu adalah lebih dari 0,3. Itu pasti ketebalan minyak akan terlihat oleh mata, Pak. Jadi kalau dari literatur itu yang kurang dari 0,034 itu sudah tidak lagi terlihat oleh mata Pak ininya gitu. Default skalanya ini. Oke, ini saya stop ya. Film pun mungkin enggak ya Pak Heru ya. Film pun enggak kelihatan ya, bukan. Kalau Lebih film tipis dari film mungkin ya? masih ada gitu, iya. Film masih ada kelihatan gitu filmnya. Jadi tapi sebenarnya ya minyaknya masih ada gitu Pak di sana. Jadi kalau ini dijumlahkan nih yang jumlah putih ini ketebalannya nanti masih ada barrelnya gitu kan, ini ada luasan ini Pak. Tipis Bang. Iya, Oke. tipis gitu. Jadi coba lihat fade. Nah, lihat 80% itu masih ada Pak gitu di air walaupun ketebalannya tipis gitu. Oke. Ketebalan ini kurang dari 0034 ini ya? Iya, gitu Pak. Gitu. Walaupun Abu-abu ya? udah putih nih Iya, minyaknya putih. kan udah putih gitu. Tapi kalau kita kalikan milimeter dengan luas gitu kan, nanti akan dapat volumenya gitu kan. Ya volumenya masih besar karena ini luas juga nih Pak nanti kalau dihitung luas gitu. Oke. Seperti itu Pak gitu. Jadi kira-kira kalau kita nggak usah lagi menghitung luas ini dan kali tebal ya kita dapatlah ini 80% lagi gitu yang masih ada di air itu. Seperti Ini itu Pak. hari ke-7. Iya. Ini udah kalau kita munculkan ini hilang ininya Pak ya? Iya, stop rewind aja Pak, di stop rewind. Stop, rewind. Ya, stop rewind.
Ulang lagi. forward lagi. Iya, hilang lagi dari refresh dari awal. Nah, gitu. Hilang lagi kalau ini. Gitu. Jadi Bapak kalau mau lihat simulasi kita harus jalankan lagi gitu. Oke. Jadi intinya sebetulnya kalau di sini kan thickness ya. Iya, thickness, Pak. Kalau di sini thickness kalau lihat dari perhitungannya ini hari Juni 8 atau Juni 7 tadi ya, udah bitching. Iya. Udah hari kelima sudah tidak lihat di permukaan, tapi masih di offshore gitu ya. Kasarnya di kedalaman, Iya, Pak ya. gitu. Di air, Pak. Nanti di saya air. jelaskan ini kenapa di daratnya nggak ada, nanti saya jelaskan. Artinya juga kalau misalnya kita pakai chopper atau pakai drone ngelihat dari permukaan atau bahkan pakai boat gitu ya, Mungkin sudah visibility-nya tidak kelihatan gitu. udah kelihatan, Iya, nggak bisa ditemukan. Iya, Iya, gitu, Pak. tapi begini, kalau untuk oil proses Baik. kan itu dia kayak gumpalan-gumpalan itu ya Pak ya. Tebal ya. Jadi Tarpol. ya, jadi apa istilahnya waxing gitu kan ya. Ya. Nah, karena dia waxing itu Pak, jadi Masih muncul ya. mungkin masih akan temukan gitu. Coba kalau dianggap dia, kadang-kadang si waxing itu kan mencair Pak ya. Iya, pecah Pak. Dia pecah, terus dia menyebar juga, dia lapisan film yang nggak begitu kelihatan lagi kalau dari segi kekekalan masanya gitu. Tapi kalau dia waxing lagi, ya kelihatan gitu. Ya mungkin itu kendalanya kalau pada saat hari kedua, ketiga nggak muncul lagi atau nggak kelihatan lagi pas kita kejar gitu ya. Tahu udah bitching aja gitu ya Pak. Ya kalau panas gitu dia turun ya atau hilang kelihatan dari ini ya. Ya. Evaporasi ya. Jadi kalau dia mencair gitu, lapisannya itu nggak kelihatan nyata lagi gitu maksudnya di sini. Siap. Jadi itu tebal segitu, nilainya itu putih, itu guidance dari IMO kalau saya nggak salah itu Pak. Betul Pak. Jadi dari IMO-nya itu dia bilang kalau udah tipis begitu, dia secara visual nggak kelihatan lagi. Tapi kalau misalnya minyaknya waxing kayak punya PHE kan bisa aja kita masih bisa temukan itu Pak maksudnya. Yeah. Jadi kita bentuk waxing begitu. Jadi bentuk gumpalan-gumpalan seperti yang kita lihat sekarang gitu. Betul Pak. Tapi kadang juga sudah 2 hari kedua, hari ketiga gitu ya, dikejar kalau misalnya karena memang mungkin by boat atau by aerial survey gitu ya, itu kadang agak sulit juga Pak, kecuali kalau misalnya masih full ya, begitu. Ya memang gitu, ya. Jadi kita belum tahu betul sebetulnya karakteristik dari minyak. Ya kalau mau ya dibawa ke yang seperti yang saya sampaikan, dibawa ke laboratorium, nanti kita lihat karakteristiknya. Sekarang Heru pakai apa minyaknya? Light crude atau heavy crude? Yuk. Sekarang pakai light crude Pak. Kalau minyak proses ini kriterianya light crude atau heavy crude? Heavy Pak. Kalau heavy, kan? Ya, kalau karakteristik sebenarnya kita sudah ada di Lemigas Pak. Tapi memang kemudian juga apakah data-datanya itu bisa ditransport ke LAP ITB atau kemudian ITB mesti ulang lagi gitu ya, uji karakteristiknya, semacam fingerprintnya, mungkin nanti ya Pak Mario bisa dikoordinasiin juga ya Pak Mario ya. Ya siap. Ini ada Pak Adib juga nih. Kalau dikonfirmasi ya. Kita kan heavy crude ya Mas Adib ya. Kalau minyak tipe kita kan heavy crude ya. Oh, kebanyakan rata-rata malah
medium to light, Pak, karena API-nya dari 2831, Pak. Medium to light ya? Itu Mas Ya. Adit. Betul. Medium light tapi waxing ya Pak Ahmad. Nah, itu betul, Pak. Betul banget, Pak Muslim. Jadi kalau begitu kita bagaimana dia menguap itu kita pilih light gitu. Tapi kenyataannya dia kayak spilet-spilet yang disampaikan oleh Heru tadi, spilet gumpalan-gumpalan kayak gitu. Nanti dia mencair. Tapi pemilihan dia heavy dan light itu berapa cepat dia menguapnya. Jadi di sini kita pakai light udah tepat kalau begitu ya Pak Ahmad. Iya. Iya, Pak. Ya kita agak pragmatis kalau mau betul-betul kita bicaranya saintifik nanti nggak habis-habis anunya modelingnya. Iya, pendekatan aja ya Pak Muslim ya. Kalau saya begitu Pak Soeharto, jadi termasuk nanti dijelaskan oleh Heru juga misalnya apakah si pantainya trap atau tidak trap gitu kan, gitu ya Ro. Ya. Ini yang baru menyampaikan trajektori kan, Ro. Sama thickness Pak, tapi belum dibahas yang trap atau. Ya, tapi juga masing-masing di parameter OSP setup itu kan ada dia bisa seketika tumpahnya, dia bisa continuous, jangan lupa itu. Ya. Nah, sekarang kalau menurut saya jangan dulu lompat ke ini ya, ke apa konsentrasi, tapi ya udah keburu lompat ya nggak apa-apa. Jadi sekarang masing-masing misalnya latihan dulu kalau tumpahannya di pipa ini, pipa di sebelah sana, pressure itu masing-masing gitu, Ro. Ro? Ya, Pak. Nanti, jadi thickness udah nggak apa-apa. Sekarang pergi ke model setup lagi, Hero. Mungkin Mas Heru ditunjukin aja fiturnya oil cutter karakteristik itu ada pilihan ada medium crude, condensate kan gitu. Itu mungkin bisa ditunjukkan di situ. Nah, itu kan bisa diklik tuh. Ya, di pelan-pelan aja ini. Ini kan bisa dirubah ini. Kan, ya. Nah, kan ada light, ada medium. Nah, itu tinggal pilihannya sesuaikan dengan minyaknya dari OSS gitu. Ya. Terus juga spill-nya apakah seketika atau continuous berapa? Spontan atau continuous. Ya. Terus ditampilkan dulu itunya, pipanya. Mas Hero? Iya, oke Pak. Bentar Pak. Oke. Oke Pak. Oke. Ya seperti Pak Harso sampaikan tadi. Pak Harso paling expert nih. Gitu ya, Hero? Ya, oke Pak. Baik Pak. Jadi di sini Pak bisa kita simulasikan yang continuous, artinya apa? Misalnya bocoran pipa seperti kemarin. Kita baru tahu setelah 2 hari misalnya gitu. 48 jam kan, Dok? Coba rubah 48 jam. Nah, itu kalau 48 jam itu kira-kira berapa barel? Itu kan tergantung kepada pada produksi di sana. Pipa kita misalnya, berapa produksinya Pak Mario? Salah satu pipa aja. Mungkin kan Kang Ibo nih yang bisa jawab nih. Kang Ibo, monitor Kang. Halo. Iya, ini saya software ini tuh udah fiturnya udah bisa kita mainkan lah gitu. Udah ada semua nih. Tinggal cara kita operate-nya. Yang namanya software tuh udah kayak mobil, gimana supirnya gitu ya. Jadi fiturnya yang penting udah ada nih. Nah, jadi nanti teman-teman yang mengoperate harus tahu by experience aja. Biasanya yang keluar dari pipa bocor itu bentuknya kalau di kita itu tarbol gitu ya. Nah, spill yang keluar bersamaan dengan air buangan, nah itu baru yang bentuknya film-film. Nah, saya kira itu nanti kalau ada misalnya ada kejadian bocornya di mana, nah kita bisa mainkan di sini di feature ini gitu, di kondisi spill-nya seperti apa gitu, biar bisa melakukan pendekatan yang
maksimal gitu ya. Kalau ragu, kita main konservatif aja gitu kan. Misalnya dipakai medium atau heavy sekalian gitu. Biar kelihatan sebenarnya penyebarannya seperti apa. Nah, masalah volumenya yang tumpah itu tergantung dari kita ngeberhentikan bocorannya tuh kapan gitu kan. Dari situ kan kita bisa ngitung tuh berapa barrel tuh yang udah keluar sebenarnya dari pipa itu gitu kan misalnya. Jadi ya kalau ditanya berapa volume ya banyak ya, pipa di kita kan banyak ya. Tergantung lokasinya di mana gitu kan. Makanya yang kita yang mengoperate itu harus tahu gitu. Jadi itu sih gambarannya ya Bapak semua nih. Tapi software ini fiturnya tuh udah ada, bisa ngasih yang continuous, bisa ngasih yang misalnya bocor jam segini, stop jam segini, udah sekian barrel kan yang tumpah ke laut itu, karena kebocorannya udah dihentikan. Nah itu pun ada di sini nih, bisa kita modelkan gitu. Tadi saya juga pas break udah sedikit ngoprek-ngoprek sana sini ngelihat itu gitu ya, bisa nih. Jadi ya gantung supirnya nanti sebenarnya nih Bapak ya. Itu Pak. Kira-kira kalau 1000 dulu kali ya, Kang Iwo. Kita buat contoh gampangnya 1000 dulu lah ya. 1000 barel, gede 1000 itu. ya kan. Oke, 2 hari Pak Muslim, barel. Pak Muslim ada minimum volume yang bisa disimulasikan di ini nggak software ini? Nggak ada. Misalnya kalau cuma 1 barel, kadang kita cuma boleh 1 barel juga. Kita trajektorikan gitu kan, atau backtrack. Boleh Pak, 1 barel juga nggak masalah. Oh bisa ya, oke. Tapi saya tanya tadi itu kalau 2 hari misalnya ada pipa bermasalah tapi tidak terdetek oleh instrumen, itu kira-kira berapa ya banyaknya gitu 2 hari bocor itu. Kan bisa kita estimate kan dari produksi pipa itu berapa barel per hari, terus bocor 1% atau 2% kita ambil dari situ barelnya itu. Ya. Jadi kan kalau bocornya banyak kan pressureless, head loss-nya kan jadi ketahuan langsung kan. Tapi kalau yang masalah itu kan kalau ada yang bocor-bocor dikit, head loss-nya nggak terdetek oleh alat kan gitu. Kira-kira berapa barel itu ya tahu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ya begitu dah. Itulah spill amount-nya. Jadi kalau itu 100 barel, berarti ya tumpah itu 100 barel dalam 48 jam. Sekarang input yang sekarang. Gitu. Kalau misalnya dalam 48 jam itu hanya 10 barel, kita masukkan 10. Gitu ya. Oke Pak. Tapi pergerakan spilletnya masih sama seperti itu. Cuma nilai anunya beda. Banyak yang evaporate-nya segala macam, dampaknya juga beda. Keparahannya ya Pak ya. Oh ya jelas ya Pak ya. Kalau makin banyak kan makin parah. Nah juga satu persatu, misalnya di capture di lokasi yang berbeda, capture, terus latihan semua. Jangan dikasihkan semua langsung ya Pak. Ya, Pak. Kita ada waktu 2 hari. Nah nanti besok saya ingin kita itu semua pada bisa. Ini ada spill di sini. Bagaimana kita menyajikannya ke pimpinan. Nah, itu yang lebih penting sebetulnya. Oke. Siap. Oke. Ada yang silakan Heru, saya lanjutkan ya. Saya monitor dari sini ya Bapak Ibu. Makasih Pak Muslim. Ya. Makasih Heru. Ya, oke, baik Pak. Pak Heru izin, ada yang raise hand Pak Marta. Iya, Pak Heru. Enggak, saya juga kemudian pengen tanya juga nih masalah di sini ada pilihan spill depth ya. Jadi apakah penggunaan spill depth ini terkait dengan kayak tadi ya pipa bawah laut gitu kan, pipa di bawah laut kedalamannya mungkin 30 meter ya kan, kemudian bisa melakukan trajektori atau kemudian backtrack terkait dengan kapan dia munculnya gitu loh Mas Heru. Jadi di kilometer di meter di jarak berapa dia muncul,
karena kemarin yang kejadiannya di di Langsa itu eh, eh, kelihatan salah perhitungan munculnya gitu. Jadi setup boomnya itu justru di dalam area di mana kemudian munculnya spill-nya itu di luar gitu, seperti itu ya. Nah, mungkin nanti juga pilihannya ke arah sana ya. Pak Heru, Terima kasih. Kalau 30 meter rasanya enggak begitu, Pak. Biasanya kita kalau spill depth-nya di 1000 meter, misalnya di Selat Makassar, baru itu kelihatan, Pak. Pemahaman saya ya. Oh, 30 meter nggak masuk itu Pak ya? Nggak bisa? Bisa juga, tapi percoba kita lakukan karena cepat sekali dia ke atasnya, Pak. 30 Iya. meter kan nggak banyak. Mungkin kita bisa coba gitu ya. Kalau ada minyak dari bawah, kedalaman 30 meter, dia cepat ke atas. Kan BD-nya lebih kecil ya. Pak. Ya adalah misalnya kalau kita bicara skala meter ya ada gitu. Tapi biasanya kalau yang di Selat Makassar itu bisa bedanya 300 meter. Misalnya spill-nya di sini, di sumur ini dia munculnya nanti di jarak 1 kilo, 300 meter bisa. Tapi Bapak pasang oil boom, ya ternyata ada tidak persis ya. Ya mungkin aja karena hanya dalam meter kan Pak gitu. Oil boom Bapak berapa meter? Iya, faktor lainnya sebenarnya harusnya ada juga di sini arus ya Pak. Jadi ya arus ya. Arus kemudian juga angin ya. Karena kemarin itu jujur mungkin ada Pak Harso di sini ya. Yang juga kita sama saya sama Pak Harso kalau ngitung kasarnya aja gitu ya. Itu seharusnya oil boomnya di setting lebih lebar, lebih jauh lagi gitu loh. Sehingga catchment areanya lebih bisa representatif gitu. Jadi kemarin itu banyak ininya kalau dibilang setting oil boom deployment-nya nggak bagus, sehingga akhirnya kita lebih banyak ngejarnya karena area munculnya di luar oil boom itu Pak. Gitu ya, betul, Pak Arso. Mohon izin Mas Heru, Pak Muslim, saya mungkin akan merekap apa yang dipertanyakan Pak Marta. Jadi case-nya adalah kita mendeploy static boom mengelilingin well yang bocor gitu. Jadi kurang lebih kedalamannya sekitar 30 sampai 50 meter gitu ya. Nah, kita pengen tahu ketika source-nya di seabed itu pengaruh arus laut itu akan deflect dan akan muncul di titik di koordinat mana gitu. Yaitu concern-nya Pak Marta, pertanyaan Pak Marta tadi. Nah, jadi Motum ini memang bisa mensimulasikan trajektori atau pergerakan minyak dari seabed. Jadi tinggal klik yang di bagian vertikal itu aja. Namun kalau kedalamannya di bawah 150, di bawah 200 agak sulit Pak Marta, karena memang akan cepat sekali nyampe ke atas gitu ya, nggak kelihatan ya disimulasikan. Nah, jadi memang kalau kedalamannya misalkan 1.500 sampai 2.000 itu akan kelihatan pergerakan dari seabed ke permukaan. Jadi pergerakan vertikal ketika minyak dari kebocoran dari well, kemudian pengaruh arus di flagnya. Kira-kira kalau ditarik ke tegak lurus dengan munculnya itu berapa kilometer atau berapa meter gitu Pak Muslim, Pak Heru. Makanya kemarin yang kami gunakan adalah pendekatannya kami running dengan skenario punyanya Chevron IIDD di mana kedalamannya 1.500. Akhirnya saya membuat komparasi aja gitu. Karena kalau dihitung dengan manual secara matematik ya kan pengaruh arus pengaruh berat jenis minyak kan juga pengaruh terhadap pergerakan minyak sampai ke permukaan, dan begitu juga gaya velocity dari air laut itu kan harus dihitung juga, jadi agak ribet ya gitu. Makanya kami pendekatannya adalah merunning skenario di laut dalam
Kemudian saya tanyakan kira-kira arus di sana berapa knot, kemudian kami bandingkan. Nah, kalau 150 meter dari permukaan, minyak itu akan muncul di mana sih? Kurang lebih sekitar paling minimal itu 1000 meter dari dari titik tengah gitu lah. Begitu Mas Heru, Pak Muslim. Ya, persis Pak. Jadi seperti yang Pak Arso sampaikan tadi, kalau 1.500 baru kelihatan benar pengaruhnya. Tapi bukan berarti 30 meter tidak ada pengaruhnya, tapi tidak banyak itu Pak Marta. Pengalaman mungkin saya. Nanti Mas Heru bisa disimulasikan dengan kedalaman yang skenario-nya IDD Pak Heru, jadi biar rekan-rekan tahu ini pergerakan ke vertikal muncul di mana, bisa disimulasikan. Nah, mungkin di sela-sela training ini nanti Mas Heru nanti kita ya, karena di sini nggak ada yang 1.500 meter ya, jadi jadi nggak kita berikan Pak Harso. Ya, makanya nanti paling nggak dari area tempat lain, misalkan IDD. Nah, jadi motom ini sudah dilengkapin in case terjadi tumpahan laut dalam sekian. Nah, nanti in case katakanlah di laut dangkal itu nanti bisa sebagai perbandingan aja tactical response dari oil spill response itu mendeploy oil boom-nya di mana agar ketika ada arus itu tidak deflect sehingga bisa ketangkap dengan oil boom gitu. Baik Pak. Ya, nanti nambahkan lagi Pak Muin ya, mungkin Pak Harso ya, Pak Mario, mungkin juga agak lebih nanti ke depannya ya, hal ini perlu dipertimbangkan Pak Muin ya, karena seringkali itu kita misalnya muncul bubble ya di permukaan, nah kemudian source-nya dari mana, atau kemudian diidentifikasi di bawah kebocorannya di titik mana, terus kemudian kita mau cari nih larinya kemana gitu ya. Nah, kedalaman kita kan nggak terlalu dalam seperti tadi ya, itu maksudnya arah pertanyaan kami ya. Di samping juga kemudian kemarin itu kejadian di Langsa itu juga kita juga cukup unik juga gitu ya. Kenapa kemudian setting boomnya di dalam munculnya itu justru di luar tempat, ya di luar boom gitu. Jadi ya buat kalau kasarnya hanya buat formalitas aja gitu, kita capek di luar ngejar-ngejar, kenapa nggak boomnya aja dibongkar dilebarin gitu loh. Gitu Pak. Ya, makasih, Pak. nanti kalau pas kasus yang di laut dalam misalnya untuk simulasi SHU yang mana kan kita termasuk juga Selat Makassar, termasuk juga Aceh, termasuk juga pantai barat Sumatera yang dalam-dalam itu. Nah, nanti kita coba itu Pak untuk yang perairan dalam. Tapi di model setup ini kan nggak dalam. Iya betul. Di sini di dangkal. proses ini tidak dalam gitu maksud saya. Tapi boleh nanti dicoba ya. Betul Pak. Ya boleh nanti Pak. Kita ini dulu sekarang yang utama dulu aja ya. Yang utama dulu. Tapi fiturnya ada itu Pak. Iya. Jadi mungkin bisa dipastiin ya Pak Muslim, Pak Heru, kalau backtrack ada, saya pernah ditunjukin gitu ya, tapi memang belum nyampe situ materinya. Tapi memang improvement kalau yang tadi deflection segala macam itu memang nanti akan dijelaskan lebih lanjut lah ya. Ini ada satu yang raise hand lagi Pak Zahni, silakan Pak Zahni. Baik, terima kasih Mas Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muslim, ketemu lagi ya, Pak Zahni, ya. Mas Heru, Pak. Saya di Regional 2 sekarang Pak Muslim dengan Pak Harso, satu sama Pak Harso. Ini mau nanya aja terkait yang oil properties ini nggak bisa di input manual ya Pak Muslim ya untuk yang oil properties ini. Nggak bisa. Jadi kita masing-masing crude ini sudah diberikan propertiesnya Pak. Tapi kalau Bapak mau tambahkan tinggal sampaikan ke saya aja. Nanti gitu. Input. Jadi bagaimana sifatnya segala macam itu ada rumus-rumus parameter di situ yang kita peroleh dari
percobaan laboratorium. Jadi misalnya kalau Pertamina, oh OSES kayak gini Pak Muslim ininya propertiesnya, oke. Atau OSES mau coba selidiki ini buat kajian bagaimana dia menguap, bagaimana dia mengumpal misalnya. Nah, nanti kita masukkan di sini sebab karakteristiknya itu. Oh, bisa di spesifik sini, di request gitu ya, ya. Pak Muslim ya. Tapi ini light crude oil, heavy crude oil, kondensat yang umum. Jadi misalnya ini kan kondensat dari Premier. Ini crude oil dari Bekapai. Itu iya, maksudnya juga di sini di pilihan ini tidak ada referensinya ya, medium itu seperti apa gitu, API berapa, misalnya atau semacam jenisnya gitu medium ya. API medium range-nya. Oke. Jadi kadang-kadang dari API-nya kelasnya kemana? Kelasnya ke medium, ya pakai medium. Tapi kan sebaik-baiknya data yang kita punya lebih baik lagi kalau Pertamina kirim oilnya ke kita, biasanya itu saya minta ke dosen teknik kimia Pak untuk melakukan percobaannya di laboratorium. Cuma kalau dosen teknik kimia kan, nah dia tidak menguasai bagaimana saya memasukkannya si phase ini ke motumnya. Itu aja. Jadi saya hasil percobaan mereka, terus mereka analisis, saya minta begini, ini koefisiennya berapa, koefisien ininya berapa, nanti kita masukkan ke model. Analisisnya kita ikut gitu. Cuma percobaannya karena kita bukan orang teknik kimia, percobaannya orang teknik kimia. Fisika juga bisa sebetulnya. Fisika itu mereka juga bikin juga material-material. Misalnya kalau saya tidak salah itu Pak yang terkenal itu Pak Ferry itu ya di fisika itu dia bikin katalis untuk pemecah heavy crude oil jadi light crude oil gitu pakai nafta gitu ya. Jadi orang fisika juga bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana phase dari oil ini. Oke, clear Pak Muslim. Berarti secara spesifik kita juga bisa request ya, kayak misalnya di zona 6 ada beberapa tipikal crude gitu ya, per WK misalnya. Ya. Bisa dikirim datanya ya gitu ya, terus nanti bisa dimasukkan ya. Kirim oilnya Pak. Oke, sip. Itu Mas Mario mungkin itu aja. Clear, Muslim, makasih. Ya, sama-sama Pak Zani. Baik, terima kasih dan juga atas pertanyaan. Selanjutnya kita kembalikan ke Mas Heru ya. Materi bisa dilanjut Mas Heru. Makasih. Oke, baik. Baik Pak, tadi kita ke oil spill. Ya, kita ke model setup oil spill dulu di sini. Jadi ini kita ada beberapa jendela di sini. Ada tabnya model domain, environmental, model input, sama spill. Nah, untuk spill sendiri di sini adalah skenarionya Pak, gitu, yang kita tadi supirnya tergantung kita gitu, tergantung supirnya. Ini adalah koordinat lokasinya dalam derajat, menit, detik. Kemudian karena kita ada di lintang selatan, ini latitudenya diisi negatif semua Pak, gitu ya. Ini bisa kita masukkan secara manual. Ini adalah waktu tumpahannya, tanggal dan jamnya. Ini adalah berapa besar tumpahannya. Kemudian ini adalah jenis minyaknya. Dan ini adalah durasi tumpahnya, Pak. Ini. Jadi ini artinya minyak tumpah 100 barrel dalam waktu 10 jam. Lokasi tumpahnya di mana? Di 106 derajat, 12 menit, 12,98 detik bujur timur. 5 derajat, 12 menit, 1,42 detik lintang selatan. Waktunya adalah 1 Juni 2022 jam 00. Nah, bagaimana kalau kita mau mengubahnya? Di sini di tombol navigator nih Pak, di sebelah kanan tangan,
Ini ada spill location. Gitu ya. Bapak bisa sekalian coba sambil lihat ke monitor saya. Di sini ada spill location, diklik. Ini logo kursornya berubah. Misalkan spillnya di sini nih platformnya. Kita klik lokasinya di sini, ini muncul, diklik. Kemudian kita masuk ke tabnya oil spill model, di spill, kita pilih capture spill location. Nah ini otomatis Pak, ini muncul berubah ininya nih derajatnya ya. Kalau kita klik capture ini. Terus bisa diedit lagi. Kita bisa edit lagi kan, Ro? Sesuai dengan laporan dari OnSim Commander. Kalau mau kita manual edit, tinggal diketik aja Pak di sini gitu. Ketik biasa aja berapa derajatnya, berapa menitnya, berapa detiknya. Oke. Kemudian untuk jamnya nih Pak, gitu. Kita klik di sini. Nah, di sini muncul jendela baru kalender tahunnya 2022. Ini adalah bulannya, bulan 6. Misalkan kita rubah tanggalnya, sekarang kita rubah ke tanggal 2. Menitnya ini jamnya, jangan isi ya. jamnya kalau mau diganti boleh di sini, misalkan sekarang jam berapa? Jam 14. Gitu. Kita klik Menitnya OK. Jangan dirubah. Menitnya tetap 0 ya, Ro? Ya, Dok. Jadi sekarang kita, ini adalah skenarionya nih Pak. Tanggal terjadi tumpah 2 Juni jam 14 siang, jam 2 siang. Ini koordinatnya gitu. Berapa jumlah spillnya? 100 barrel. Ini kalau misalkan kalau kita isi 0 artinya seketika nih Bapak Ibu gitu. Coba diisi 96 jam, berarti berapa hari itu? 4 hari. 4 hari, ya nggak apa-apa. 100 barrel. Biar ini peserta training lihat beda spillnya seperti apa gitu kan, Ro. Ya. Ini jenis minyaknya Pak. Kita kalau tadi mau konservatif untuk thickness, kita pilih light crude dulu. Kemudian kita pilih klik OK. Nah, kalau kita klik OK, kita stop rewind. Kita pilih misalkan trajectory dulu. Kita pilih layer 5. Stop rewind Pak, kita simulasikan. Nah, sekarang kita berubah lokasi spillnya jadi di sini Pak. Gitu. Ini bergerak terus. Tadi karena tumpahnya selama 96 jam. Gitu. Jadi ini terus ada minyak dari sumbernya seperti ini. Jadi ini beda kan Pak, anunya penyebarannya juga beda. Kalau dia continuous dan seketika. Kalau continuous itu dia ada terus, nah, sampai dia berhenti. Sampai dia berhenti setelah lewat 96 jam nih. Tapi lebih susah membersihkan yang bocorannya continuous. Kita bersihkan di sini, dia dari awal muncul lagi, dia pergi ke sana, dia muncul lagi dari sini. Jadi pembersihannya lebih susah kalau minyak itu tumpahannya continuous. Ya lebih mudah kalau tumpahannya itu seketika, misalnya kapal pecah, itu kan ya tabrakan, pecah, langsung menyebar. Itu penyebarannya lebih mudah mengendalikannya daripada dia sedikit-sedikit tapi terus-menerus. Ya. Jadi pesannya di situ. Nah itu spilat-spilatnya bisa dirubah juga ukurannya, Ro. Stop rewind. Rubah jadi 2. Stop rewind lagi. Ya. Jadi kalau misalnya terlampau tidak ini gitu ya. Terlampau kecil-kecil spilatnya dirubah jadi 2 itu. Oke. Ya, Ero, pelan-pelan. Ya, Bapak Ibu semua. Saya monitor lagi ya, terus silakan Ero. Nah, oke Pak. Jadi